Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita memulainya. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Mari kita berdiri, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 10, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Kupuji Yesus Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap-Mu. Saat ini kami akan melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Berkati juga pelayan firman Ibu Diaken Leta Sinaga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan firman Tuhan tadi akan menjadikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Dalam Roh-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama sampai yang kelima di bawah perikop kasih setia Allah dan teguran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian pembacaan Mazmur kita. Jemaat dipersilakan duduk. Siapa
Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami muliakan, saat ini ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami menyampaikan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Bersyukur, berterima kasih untuk berkat dan penyertaan yang masih Engkau berikan bagi masing-masing kami di dalam kehidupan kami. Berterima kasih ya Tuhan bahwa di malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah keluarga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca dan kami dengarkan ya Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan kami hidupkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada Amos 2 ayat 6-8 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, Aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Jemaat GPIB Marturia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap kita bersyukur bahwa di malam hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah keluarga walaupun di rumah kita masing-masing. Renungan kita pada malam hari ini diberi judul Dampak dari Penolakan Hukum. Renungan kita terambil dari Amos 2 ayat 6-8. Dalam kehidupan seorang manusia, pasti tidak lepas dari adanya aturan ataupun hukum. Mengapa dalam hidup ini harus ada aturan atau hukum? Aturan atau hukum dan hukum dibuat agar ada keteraturan, agar ada ketertiban, sehingga akan tercipta keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial antar manusia. Saat seseorang tidak mematuhi aturan maupun hukum, akan ada ganjaran atau sanksi yang akan diterima atau yang diberikan kepada orang yang melawan ataupun melanggar hukum tersebut. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, umat Israel adalah umat pilihan Allah. Sebagai umat pilihannya, Allah pun memberikan dan menetapkan aturan dan hukum yang akan membuat tatanan kehidupan bangsa Israel itu berbeda dari bangsa lainnya. Allah memberikan bangsa Israel hukum Taurat sebagai pedoman yang akan digunakan bangsa Israel untuk menjalani kehidupan mereka. Pada pembacaan kita di malam hari ini melalui kitab Amos, diceritakan bagaimana Allah berfirman akan menghukum bangsa Israel. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menghukum bangsa Israel? Bukankah bangsa Israel adalah bangsa atau umat pilihan Allah, umat yang diberkati oleh Allah? Tetapi Allah menyampaikan melalui Nabi Amos akan memberikan hukuman. Latar belakang dari pemberitaan Amos ini adalah
Bangsa Israel saat itu, kerajaan Israel terbagi dua, yaitu kerajaan di sebelah selatan dan di sebelah utara. Di sebelah selatan diperintah oleh Raja Uzia dan di sebelah utara oleh Yerobeam. Kehidupan bangsa Israel baik di utara maupun di selatan adalah penuh dengan kemewahan, kemakmuran, dan kesenangan jasmani. Tetapi itu semua hanya gambaran semu, karena sesungguhnya terjadi ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang dilihat oleh Amos. Allah melalui Amos menyampaikan bahwa bangsa yang diberkati oleh Allah, bangsa yang dikasihi oleh Allah itu hidup tidak bersepadanan dengan Allah. Mereka hidup sama seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah yang ada di sekitar mereka. Hal ini sangat mendukakan hati Allah, sehingga Allah akan menghukum bangsa Israel. Apa pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh Israel yang mendukakan hati Allah? Di dalam pembacaan ini disebutkan yang pertama di ayat 6b. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Artinya bahwa keadilan seringkali diputarbalikkan. Yang salah dibenarkan karena mereka mampu memberi suap sehingga yang benar menjadi salah. Demikian juga orang-orang miskin yang seharusnya dilindungi justru dibelikan menjadi budak. Yang kedua, pelanggaran yang dilakukan Israel, ayat 7a. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Orang-orang yang berkuasa menginjak atau menindas orang yang lemah. Pemimpin atau pejabat yang seharusnya bekerja untuk mensejahterakan rakyat justru menjadikan rakyat sebagai sapi perahan untuk kesejahteraan hidup mereka. Yang ketiga di ayat 7b, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Bangsa Israel melanggar kekudusan nama Allah. Mereka mencemarkan peribadahan dengan perbuatan-perbuatan dursila. Israel sebagai bangsa yang dikuduskan Allah seringkali berpaling dari Allah. Mereka berpaling dengan menyembah dewa-dewa lain, dewa-dewa yang ada di sekitar mereka, dewa-dewa dari bangsa-bangsa asing. Dan pelanggaran yang keempat ada di ayat 8. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Di sini para imam yang seharusnya menyatakan kebenaran firman Tuhan justru ikut-ikutan dalam arus yang salah. Para imam yang seharusnya membela kepentingan orang-orang miskin justru bersenang-senang di atas penderitaan orang lain dengan minum-minum anggur dari denda-denda yang dipungut dari umatnya. Mereka membuat peraturan-peraturan yang memberatkan orang. Firman Tuhan diputarbalikkan untuk kepentingan kesenangan mereka sendiri. Keempat hal inilah yang menyebabkan Allah murka dan menghukum Israel, di mana nantinya bangsa Israel akan diserahkan kepada bangsa Asyur kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya. Dalam kehidupan kita saat ini, firman Tuhan itu ibarat sebuah cermin, di mana saat kita bercermin kita dapat melihat apa yang kurang dari diri kita. Mungkin masih kurang rapi tatanan rambutnya, mungkin masih kurang rapi yang lainnya. Kita bisa melihat apa kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Begitu juga saat kita membaca firman Tuhan ataupun saat kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi cermin yang menunjukkan apa hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah yang kita lakukan. Sebagai manusia memang kita adalah manusia yang berdosa. Kita tak luput dari salah.
Tetapi dengan kita selalu membaca firman Tuhan, hidup bersepadanan dengan Allah, artinya kita sering bercermin. Kita hari demi hari akan memperbaiki diri kita, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak lagi melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan bagi kita. Saudara-saudara kekasih yang dalam Yesus Kristus, saat ini apakah kita hidup seperti sama bangsa Israel, di mana Allah telah memberikan tanah perjanjian kepada Israel. Allah memberkati bangsa Israel, memberikan berkat yang limpah, tetapi sebagai balasannya mereka justru melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Sebagai Israel rohani di masa kini, kita umat Tuhan adalah umat yang diberkati. Tuhan memberkati kita, memberikan limpah berkat dalam hidup kita. Tetapi apakah yang kita lakukan? Apakah kita sama dengan Israel yang justru mendukakan hati Allah? Di masa sulit seperti saat ini, pada masa pandemi COVID-19, banyak orang termasuk umat Tuhan bertanya dan berpikir, di manakah Tuhan? Mengapa kami mengalami kehidupan seperti ini? Kami hidup dalam kesulitan. Untuk makan kami sulit. Kami kehilangan pekerjaan. Ruang gerak kami dibatasi. Apakah Tuhan tidak mengasihi kami? Mungkin umat percaya juga akan bertanya, apakah Tuhan sudah meninggalkan kami dan menghukum kami? Saudaraku yang kekasih, jangan putus harapan, jangan kehilangan iman percaya hanya karena kesesakan hidup yang saat ini kita alami. Berkat Tuhan dalam kehidupan kita di masa sulit ini sungguh berlimpah. Mungkin kita dalam keadaan sehat, itu berkat yang luar biasa, ataupun kita dalam kelemahan tubuh. Tetapi Tuhan memampukan kita, menguatkan kita untuk menjalani kelemahan tubuh kita dengan sukacita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, tapi Tuhan pasti akan membukakan tingkap rezeki yang lain melalui saudara-saudara kita atau melalui siapapun yang mungkin tidak kita kenal. Firman kita di malam hari ini menjadi peringatan bagi kita sebagai umat pilihan Allah, bahwa sebagai umat yang sudah diberkati, kita harus hidup bersepadanan dengan Allah. Jangan putus harapan, tetap bersandar kepadanya, mentaati apa yang menjadi aturan dan hukum yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam menunjukkan syukur kita kepada Tuhan walau dalam keadaan yang sulit. Kita dapat dengan hanya tidak bersikap egois terhadap sesama kita. Mungkin kita seorang yang mapan, tetapi kita tidak bersikap menjadi seorang yang menimbun makanan, menimbun yang lain-lainnya, sehingga saudara kekasih kita yang lainnya tidak akan kebagian. Apabila kita seorang yang Tuhan berkati dengan berkat materi yang berlebih, kita dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Setiap umat Tuhan adalah umat yang diberkati, yang diberikan talenta dalam masing-masing kehidupannya. Melalui talenta yang Tuhan berikan, kita dapat menjadi saluran berkat, menjadi seorang yang pengasih, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang yang memberi bantuan lewat tenaga, menjadi seorang yang dapat memberikan bantuan lewat pikiran. Banyak yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Masa sulit tidak menghalangi kita untuk tetap teguh dalam iman percaya kita. Janganlah kita di masa sulit ini justru bersikap sama seperti dunia ini, yang egois, yang memutarbalikkan kebenaran, yang hanya menghujat atau menghina pemimpin, atau yang justru mengambil kesempatan
dalam kesesakan orang lain. Saudaraku yang kekasih, firman kita di malam hari ini biarlah menguatkan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang pengasih, yang selalu memberikan limpah berkat dalam hidup kita. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang indah. Mari tunjukkan syukur kita. Setidaknya mulai saat ini, mari kita menjalani ibadah kita dengan penuh ketekunan. Jangan jadikan lagi momen ibadah hanya sebagai momen ritual, momen yang hanya kita lakukan karena itu kebiasaan. Tetapi biarlah kita menjadikan setiap momen peribadatan kita sebagai momen pertemuan kita bagi Tuhan. Pertemuan yang kudus, pertemuan yang kita rindukan bagai merindukan seorang kekasih hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan melalui kitab Amos ya Tuhan. Firman-Mu menjadi peringatan bagi kami ya Tuhan. Walau di dalam masa sulit seperti ini Tuhan, biarlah kami hanya selalu bersandar kepadamu, hidup bersepadanan denganmu ya Tuhan, hidup dalam ketetapan dan hukum yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, berkat dan penyertaan-Mu selalu melingkupi kami ya Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami anak-anak-Mu jatuh dalam kesesakan ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini ya Tuhan kami umat-Mu bersehati menyampaikan pergumulan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Di tempat beberapa negara yang saat ini gereja tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya iman kami tidak akan surut hanya karena kami tidak dapat berkumpul ya Tuhan, karena adanya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Begitupun dengan GPIB Marturia Luajanan ya Tuhan, yang Engkau hadirkan di kilometer 5 Purwajaya ini ya Tuhan. Biarlah kehadiran kami ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, menjadi berkat bagi orang-orang
yang hadir sebagai jemaat-Mu ya Tuhan di GPIB Marturia Lojanan. Engkau berkati pelayanan yang dilakukan ya Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak dapat bersama-sama untuk melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketidakbersamaan kami tidak mengurangi rasa kasih dan persatuan kami satu dan yang lainnya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati orang-orang yang telah Engkau panggil dan utus sebagai pelayan-Mu, sebagai pendeta, penatua, diaken, sebagai pengurus unit-unit misioner, keenam pelkat, panitia, dan komisi-komisi ya Tuhan. Biarlah kami dapat bekerja bersinergi satu dengan lainnya dalam pelayanan yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pelayanan yang kami lakukan menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan biarlah pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan dapat menguatkan iman percaya kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati juga pergumulan jemaat kami ya Tuhan, yang pada saat masa sulit ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau pun tetap hadir dalam pergumulan jemaat kami. Engkau hadir bagi setiap orang yang sakit ya Tuhan, memberikan kesembuhan, pemulihan dan penghiburan serta kekuatan agar saudara-saudara kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh tetap dapat menaikkan syukur, memanjatkan pujian kehadirat-Mu ya Tuhan. Buat warga jemaat kami yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan atau dirumahkan ataupun pendapatan yang menurun dalam kehidupannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan akal budi bijaksana bagi setiap keluarga ya Tuhan, agar dapat mengatur kehidupannya dengan lebih baik ya Tuhan. Walaupun dalam keadaan sulit tidak seperti biasanya, tetapi tetap bersyukur ya Tuhan, karena masih mendapatkan berkat daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati orang-orang tua lanjut usia yang ada di jemaat kami. Biarlah tetap Engkau berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Berkati mereka dalam menjalani masa tuanya agar menjalaninya dengan penuh syukur dan sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami pun menyampaikan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kau berkatilah kiranya Tuhan, berikan hikmat bijaksana dari surga bagi pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Biarlah mereka bekerja hanya untuk mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Biarlah mereka bekerja dengan keadilan ya Tuhan. Dan biarlah mereka bekerja hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berikan pemimpin kami kekuatan, berikan mereka kebijaksanaan ya Tuhan. Begitupun dengan kami yang dipimpin ya Tuhan. Biar juga Engkau memberikan kami bijaksana. Biarlah kami tidak menjadi orang yang hanya menuntut, tapi kami juga dapat menjadi orang-orang yang memberi. Menjadi orang-orang yang dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya Tuhan. Walau kecil, tetapi jika setiap orang melakukannya, akan menjadi sesuatu hal yang besar ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Kuatkan kami semua, satukan hati kami ya Tuhan, agar dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan baik. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami pada waktu-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk sukacita yang Kau berikan bagi masing-masing keluarga kami yang mungkin beberapa hari ini mengalami pertambahan usia secara pribadi maupun usia perkawinan. Biarlah sukacita syukur kami ya Tuhan naik ke hadirat-Mu ya Tuhan.
Dan biarlah dengan pertambahan usia ini merupakan pertambahan dewasanya iman kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 291, bait yang pertama dan yang ketiga, mari bersyukur semua. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita bawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu saja dan untuk pekerjaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Masuk dalam dunia
Saat ini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus senantiasa memberkati kita semua, mulai dari hari ini, esok sampai selama-lamanya.